Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang selalu setia di channel ini ya. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share, karena channel ini insya Allah akan membagikan video-video yang menarik, yang bermanfaat seputar bisnis, usaha, UMKM, pertanian. Pokoknya insya Allah bermanfaat buat kita di kehidupan sehari-hari ya. Jadi pada video kali ini mungkin sedikit sharing saja atau berbagi santai terkait pertanyaan teman-teman seputar komposisi backlog ya. Ini lebih menjurus ke alternatif lain atau pengganti komposisi biasa. Jadi sebenarnya banyak sekali pengganti komposisinya ya biasanya ya. Nah, yang standar saya kasih untuk teman-teman, komposisi backlog yang standar itu sudah ada pada video sebelumnya, tapi di sini komposisinya adalah 100 kilo serbuk, 20 kilo dedak atau bekatul, dan 2 kilo dolomit. Itu adalah komposisi dasar. Insya Allah hasilnya tetap maksimal ya, efektif ya. Namun banyak lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Apakah ada alternatif lain ya, komposisi lain pengganti bekatul ya. Jadi sumber nutrisi dari backlog ini adalah bekatul atau dedak. Nah, adakah alternatif lain atau nutrisi lain yang bisa digantikan atau setara dengan bekatul atau bisa ditambah dengan komposisi lain ya? Jawabannya ada, dan bahkan banyak lagi komposisi yang bisa teman-teman ganti atau alternatif lainnya. Apa saja itu? Kita akan coba bahas satu persatu ya. Perlu teman-teman ketahui ya, nutrisi backlog ini sangat backlog ini nutrisinya itu adalah glukosa ya. Jadi nutrisi yang dibutuhkan adalah sejenis glukosa ya. Nah, glukosa ini terdapat pada biji-bijian, sumber biji-bijian atau karbohidrat ya. Nah, salah satunya padi atau dedak atau bekatul. Nah, apa saja alternatif lain pengganti bekatul ya? Yang pertama, jagung ya. Jadi teman-teman bisa mengganti bekatul dengan tepung jagung. Nah, biasanya kalau dipakai 20 kilo dedak, jagung ini cukup dipakai saja sekitar 12 kilo ya, atau 60% ya dari perbandingannya 60% dengan bekatul. Seandainya bekatul 20 kilo, ganti saja dengan tepung jagung atau jagung halus 20 kilo. Itu pengganti dedak. Itu yang pertama ya. Atau kalau mau dikasih dedak ya, dedak 10 kilo dan jagung 5 kilo dan serbuk kayu 100 kilo. Itu komposisi jagung. Kalau ditambahkan jagung ya, tetap dolomit 2 kilo. Itu yang pertama. Itu komposisi pertama ya. Yang kedua, apalagi yang bisa diganti atau nutrisi lain? Yang kedua, ampas tahu. Nah, ampas tahu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin meningkatkan kualitas atau nutrisi backlog dengan biasanya teman-teman memakai nutrisi standar ya, atau kekurangan bekatul, teman-teman bisa menambahkan dengan ampas tahu ya. Karena ampas tahu ini adalah berasal dari biji-bijian kedelai. Nah, kedelai ini karbohidrat dan glukosanya tinggi ya. Itu yang kedua, ampas tahu. Komposisinya bisa teman-teman pakai komposisi dasar, yang komposisi yang biasa dipakai, lalu ditambahkan nutrisi ampas tahu, tidak apa-apa ya. Saya kasih contoh, 100 serbuk kayu, 20 bekatul, 20 kilo ya, 2 dolomit ditambah 5 kilo ampas tahu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada lagi nggak alternatif yang lain ya? Ada. Alternatif yang lain adalah tepung tapioka ya. Jadi tepung tapioka ini juga mengandung glukosa yang tinggi ya. Nah, tepung tapioka ini juga bisa menambahkan nutrisi dengan komposisi standar dan ditambahkan dengan tepung tapioka ya. Banyak lagi ya. Jadi ada lagi yang lain, cucian beras ya.
air leri atau air cucian beras. Teman-teman juga bisa memakai tetes tebu, ya, memakai ampas tebu, banyak lagi. Cuman di sini saya belum bisa mempraktekkan satu persatu. Nanti pada video selanjutnya saya akan coba satu persatu bagaimana kalau komposisi standar atau yang pada umumnya sudah saya bagikan di video sebelumnya, teman-teman bisa melihat. Nah, bagaimana kalau kita memakai alternatif nutrisi campuran jagung, juga nanti akan saya bikinkan terkhusus. Dan untuk komposisi ampas tahu juga, dan komposisi yang lain-lain, pakai yang lain juga bisa saya praktekkan satu persatu. Nanti kita lihat perkembangannya satu persatu, ya. Jadi itu saja. Jadi sebenarnya nutrisi atau adonan pada backlog ini tidak terpaku pada satu BK2 saja, ya. Teman-teman bisa memahami nutrisi yang dibutuhkan oleh backlog, ya. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan, nanti kita akan sharing saja di video ini. Silahkan komen di bawah, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah giat bertanya. Jadi kalau seandainya saya ada informasi yang bisa saya sampaikan, kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawab, ya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih, ya.